Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma Ainur Aminah. Saya dari program studi pendidikan matematika semester 6. Nah, pada video ini saya akan membahas mengenai konsep dan komponen dasar pembelajaran. Sebelum ke materi inti, mari kita kenali dulu apa bedanya belajar, mengajar, dan pembelajaran. Nah, belajar sendiri yaitu proses perubahan tingkah laku yang dilakukan secara sengaja atau secara sadar dan relatif permanen yang disebabkan oleh adanya interaksi individu dengan lingkungannya. Sedangkan mengajar yaitu suatu aktivitas yang dilakukan oleh seorang guru menyampaikan pengetahuan kepada peserta didik. Nah, lalu apa itu pembelajaran? Nah, pembelajaran yaitu proses interaksi antara peserta didik dan pendidik yang dilakukan untuk mencapai tujuan belajar. Lalu, apa saja komponen pembelajaran? Komponen dasar pembelajaran di sini ada 5, yaitu yang pertama tujuan pembelajaran, ada materi pembelajaran, metode dan strategi pembelajaran, dan fasilitas pembelajaran, dan yang terakhir yaitu evaluasi pembelajaran. Di sini kita akan bahas sedikit satu persatu. Yaitu yang pertama tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yaitu sebuah hasil belajar yang diharapkan akan tercapai setelah melakukan pembelajaran. Sebagai seorang pendidik, kita harus memiliki tujuan pembelajaran. Nah, pembelajaran itu tujuannya buat apa sih untuk peserta didik? Nah, seperti itu. Lalu, yang kedua yaitu materi pembelajaran. Nah, materi pembelajaran. Sebagai seorang pendidik, di dalam materi pembelajaran ini, tentunya tiap belajar mengajar, pasti seorang pendidik akan menentukan materi yang mau disampaikan. Nah, sebelum kita menyampaikan, seharusnya sebagai seorang pendidik harus memahami materi yang akan disampaikan kepada peserta didik agar tercapai tujuan belajar. Lalu yang ketiga yaitu metode dan strategi pembelajaran. Apa sih bedanya metode sama strategi? Metode ini yaitu cara yang dilakukan seorang guru atau pendidik atau calon pendidik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Sedangkan strategi yaitu tekniknya dalam melakukan suatu pembelajaran tersebut sehingga itu agar menjadi menarik sehingga peserta didik tidak merasa bosan pada saat pembelajaran. Yang keempat yaitu perlengkapan dan fasilitas pembelajaran. Nah, contohnya seperti sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana ini sangat penting sekali pada saat proses belajar dan pembelajaran. Karena jika kelasnya tidak memenuhi atau tidak memadai, tentunya pasti pembelajaran akan terlepas ini seperti contohnya gedung, ruang kelas, meja, dan lain-lain. Sedangkan yang terakhir yaitu evaluasi pembelajaran. Nah, evaluasi pembelajaran ini biasanya dilakukan oleh seorang guru dalam bentuk raport yang biasanya dikasihkan oleh peserta didik. Proses pembelajaran ini agar seorang pendidik mengetahui tingkat pencapaian kompetensi siswa yang biasanya dilampirkan dalam bentuk raport dan untuk memperbaiki metode pembelajaran yang akan digunakan selanjutnya. Baik, ini saja penjelasan dari saya mengenai konsep dan komponen dasar pembelajaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.